Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali ber-ASN. Semoga teman-teman yang sudah tes diberikan hasil yang terbaik, yang belum tes semoga nanti diberikan kemudahan. Tapi sepertinya teman-teman di sini sudah banyak yang tes ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba berikan untuk latihan soal ya, langsung untuk latihan soal. Saya berikan untuk ringkasan materinya. Nah, untuk materi pergerakan nasional untuk video ini, saya awali dengan pengaruhnya, teman-teman ya. Jadi pengaruh untuk terjadinya pergerakan nasional itu ada faktor intern. Yang pertama, itu yang paling berperan adalah yang kedua ini, munculnya golongan elit cendekiawan yang membawa gagasan kebangsaan. Jadi mulai banyak tokoh-tokoh yang berpendidikan di situ, elit cendekiawan ya, ada cendekiawan yang mulai aktif untuk memperjuangkan kebangsaan. Kemudian juga ada munculnya karya sastra yang mulai mengkritik pemerintah Belanda seperti Max Havelaar dan Habis Gelap Terbitlah Terang. Namun, selain untuk faktor intern, juga dipengaruhi oleh faktor ekstern. Yang paling berperan adalah kemenangan Jepang ini atas Rusia pada tahun 1905 menandakan bahwa bangsa Asia memiliki kekuatan untuk menaklukkan dominasi bangsa Eropa. Ini loh orang Jepang itu bisa, kok kita nggak bisa gitu ya. Artinya rakyat Indonesia punya keyakinan yang sama bahwa kalau kita berjuang maka bisa mengalahkan si Belanda ini yang berasal dari Eropa sama-sama dengan Rusia. Itu motivasinya ya, faktor ekstern untuk motivasinya. Nah, sekarang bagaimana sih untuk timeline-nya teman-teman organisasi itu? Saya coba berikan ringkasannya saja ya, karena saya kira sudah banyak materi di YouTube maupun di tempat lain. Detailnya sudah banyak ya, saya coba untuk meringkas saja. Pertama, adanya organisasi Budi Utomo. Ini dipelopori oleh Dr. Wahidin, di mana beliau berkeliling untuk memberikan beasiswa ya, untuk dana pendidikan. Kemudian diterima oleh Dr. Sutomo ya, salah satu mahasiswa kedokteran ya. Kemudian beliau berdua akhirnya mendirikan Budi Utomo. Di situ memang fokusnya pada gerakan pendidikan. Itu tanggal 20 Mei 1908. Kemudian selanjutnya ini ada organisasi Sarekat Islam. Ini tokohnya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto. Itu memang fokusnya untuk perdagangan dan keagamaan pada tanggal 10 September 1912. Tapi Sarekat Islam ini atau SI sebenarnya sudah berdiri dengan nama Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi. Ini memang tujuannya agar pedagang Cina tidak mendominasi ya, mendominasi perdagangan batik di situ. Maka didirikan Sarekat Dagang Islam. Jadi fokusnya adalah perdagangan, kemudian berkembang ke SI, bisa bertambah fokusnya kepada keagamaan nanti. Setelah itu, 25 Desember 1912, muncul lagi ya Indische Partij. Itu tokohnya ada 3 serangkai, ada Danuddija Setiabudi. Ini nama nama aliasnya adalah Dawes Dekker ya teman, Dawes Dekker. Kemudian ada Cipto Mangunkusumo, ada Suwardi Suryaningrat, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, kemudian gerakannya memang fokusnya pada persatuan, di mana gerakan Indische Partij ini sangat ditakuti oleh Belanda. Setelah itu ada organisasi yakni ISDV tahun 1914, tepatnya tanggal 9 Mei. Itu punya tokoh Henk Snevely, orang Belanda. Saya beri warna merah karena di sini Henk Snevely ini gerakannya adalah menanamkan marxisme, sosialisme dan juga merupakan cikal bakal PKI di sini. Nah, nanti efeknya kepada ini tadi ya, efeknya kepada Sarekat Islam. Gara-gara ISDV ini, SI menjadi SI merah ya, kemudian juga SI putih di situ gara-gara ISDV ya, SI putih. Nah, SI merah ini memang anggotanya ada Alimin ya, Darsono, kemudian ada Semaun yang memang sangat berafiliasi kepada ISDV. Jadi memang untuk ISDV ini asal mula cikal bakal dari PKI atau Partai Komunis Indonesia.
Lanjut, untuk tahun 1925 ini sudah ada Perhimpunan Indonesia yang tokohnya adalah M. Hatta, Cipta Mangunkusumo, dan Suwadi Sudaringrat. Ini gerakannya juga berlandaskan persatuan. Namun sebelumnya memang sudah didirikan bernama Indische Vereniging tahun 1908 tanggal 25 Oktober. Itu didirikan oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Dalam perkembangannya berganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, untuk terakhir ada PNI, teman-teman, yang digagas oleh Insinyur Soekarno, gerakannya politik, ekonomi, dan sosial pada 4 Juli 1927. Ini juga sangat keras menentang Belanda, sehingga tidak berselang lama tokoh-tokoh dari PNI juga diasingkan atau dihukum oleh Belanda ya, karena sangat keras menentang Belanda. Baik. Nah, kemudian kita langsung aja membahas soal teman-teman ya. Nomor satu, faktor ekstern yang turut mendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia adalah, nah baik tadi kita sudah bahas tentang pengaruh ekstern atau eksternalnya. Memang yang paling berperan adalah yang C ya. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Untuk yang D dan E, ini bukan faktor ekstern tapi faktor intern. Nah, faktor intern untuk pergerakan nasional. Untuk yang A juga faktor intern ya, teman-teman. Faktor intern munculnya buku-buku yang mengkritik Belanda. Yang B ini meskipun ekstern tapi tidak berkaitan dengan motivasi untuk pergerakan nasional. Ya, jadi paling tepat adalah yang C ini. Kemenangan Jepang atas Rusia yang memotivasi rakyat Indonesia bahwa kita loh ya, rakyat Asia atau bangsa Asia itu sebenarnya bisa mengalahkan bangsa Eropa, Rusia, dalam hal Jepang. Kalau dalam hal kita adalah bisa mengalahkan Belanda. Itu motivasinya sehingga lahirnya pergerakan nasional. Yang kedua sekarang, latar belakang berdirinya Budi Utomo adalah, nah baik, Budi Utomo memang fokusnya kepada pendidikan dan kebudayaan. Maka di sini yang paling tepat adalah tadi teman ada ceritanya bahwasanya ada dilancarkannya gerakan penggalangan beasiswa. Nah, ini ada aspek pendidikan ya. Memang tujuannya untuk Budi Utomo utamanya adalah pendidikan. Beasiswa ini untuk pelajar Jawa yang digagas oleh Dr. Waiden Sudirosodo yang kemudian bertemu dengan Sutomo yang akhirnya mendirikan Budi Utomo ya. Jadi jawabannya adalah yang E ini. Nah, kalau yang A terjadinya persaingan dagang dengan pedagang Cina. Ini bukan dari Budi Utomo tapi SDI ya, Serikat Dagang Islam. Kemudian terbukanya kesempatan bagi Bumiputra untuk berpolitik praktis dan juga yang C, terbukanya peluang bagi pribumi untuk menjabat pegawai pada birokrasi kolonial. Ini lebih kepada indise partis ya, indise partis. Nah, memang untuk indise partis ini bagaimana rakyat Bumiputra bisa berperan dalam politik maupun birokrasi. Itu yang D, teman-teman, berdirinya gerakan modernis Islam pertama di Jawa. Ini bukan kepada Budi Utomo karena fokusnya tidak pada agama. Ini lebih kepada Muhammadiyah ya. Ini memang Muhammadiyah lebih menekankan bagaimana modernitas dalam Islam ya, Muhammadiyah. Sudah dimulai pergerakannya saat zaman pergerakan nasional ya. Jadi untuk nomor 2 paling tepat adalah yang E untuk latar belakang berdirinya Budi Utomo. Sekarang nomor 3 teman-teman. Budi Utomo adalah organisasi sukarela pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Nama perkumpulan ini adalah suatu pencarian yang hati-hati, sebab itulah tujuan dari organisasi ini, yakni pencerahan akal budi. Budi Utomo bertujuan membebaskan masyarakat Jawa dari apa, teman-teman? Baik, karena sudah kita pelajari tadi fokusnya adalah pada pendidikan, juga dalam kebudayaan ya. Maka nanti arahnya jika ada clue pendidikan, paling tepat adalah ini teman, keterbelakangan ya. Jadi untuk keterbelakangan ini berkaitan erat dengan pendidikan. Nah, karena apa? Dengan pendidikan bisa mengentaskan keterbelakangan, sehingga nanti berkaitan juga dengan kemiskinan. Karena juga kemiskinan bisa dientaskan juga bila kita menguasai pendidikan. Saya kira untuk nomor 3 jawabannya yang B. Untuk opsi A, teman-teman, kekunoan dan kekolotan, ini saya kira kurang tepat ketika kita kaitkan dengan pendidikan.
kekunoan masih ada unsur-unsur tradisi. Sehingga untuk nomor A ini kurang tepat kalau kita kaitkan dengan pendidikan. Kemudian untuk yang C, keterasingan, saya kira ini menjadi letak kesalahannya, keterasingan. Tidak ada keterasingan di situ, karena lebih kepada keterbelakangan ya. Kalau kemunduran masih bisa masuk ya, sama halnya dengan keterbelakangan. Yang D, kebodohan bisa masuk ya, tapi yang ini kurang tepat ya, kematian karena gagal panen ya. Saya kira ini kurang tepat untuk kita kaitkan dengan Budi Utomo. Untuk yang E, penderitaan dan penyakit menular ya. Ya, ini kurang tepat untuk penyakit menularnya. Kalau penderitaan masih bisa ya, masih bisa mungkin penderitaan pada kemiskinan. Saya kira dengan diberikan opsi seperti ini, yang paling tepat dari yang sudah diberikan adalah yang B, berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Baik teman-teman, sekarang nomor 4 ya. Jika kita diberikan informasi berikut, dirintis oleh RM Raden Mas Suwardi Suryaningrat, kemudian diawali dengan keprihatinan akan nasib pedagang pribumi, didukung para pelajar sekolah Dr. Jawa, dipelopori oleh Haidin Sudirohusodo, kemudian berorientasi pada kegiatan pendidikan atau kebudayaan, maka yang tepat dari organisasi Budi Utomo adalah, kalau mau kita cek teman-teman, yang satu ini ya, Suwardi Suryaningrat ini bukan kepada Budi Utomo tapi kepada Indische Partij ya, karena ini adalah Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian untuk yang nomor 2, diawali dengan keprihatinan akan nasib pedagang pribumi. Ini bukan kepada Budi Utomo tapi pada Serikat Dagang Islam ya, SDI. Sehingga nomor 2 juga bukan. Berarti tinggal 3, 4, 5 ya. Jawabannya adalah yang E. Karena tepat, Budi Utomo didukung oleh pelajar sekolah Dr. Jawa ya. Ini tepat. Kemudian dipelopori oleh Haidin Sudirohusodo juga tepat. Kemudian juga berorientasi pada kegiatan pendidikan atau kebudayaan. Tepat. Jadi teman untuk nomor 4 saya kira tepat, jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 5, latar belakang pembentukan Serikat Dagang Islam adalah untuk, nah di sini saya kira sudah jelas bahwasanya Serikat Dagang Islam fokusnya pada perdagangan awalnya ya. Nah sebelum berpindah kepada SI atau Serikat Islam. Sehingga untuk jawaban ini paling tepat adalah yang C, melawan dominasi para pedagang-pedagang Cina di bidang perdagangan batik. Ini memang tujuan awal dari Serikat Dagang Islam yang dicetuskan oleh Haji Saman Hudi, supaya untuk pedagang Cina ini tidak terlalu mendominasi. Kita bisa bersaing dengan pedagang Cina tersebut. Untuk opsi A dan B ini saya kira kurang tepat ya, memutus jaringan perdagangan Eropa di Indonesia kurang tepat. Kemudian memajukan para pedagang Arab, nah ini juga kurang tepat karena lebih memajukan pedagang Indonesia ya, melawan pedagang Cina. Ini mencegah masuknya paham komunisme, kurang tepat di situ. Kemudian yang E, memompa semangat perjuangan para pedagang Arab. Ini juga kurang tepat. Saya kira clear ya. Untuk yang C ini gampang. Latar belakangnya adalah melawan dominasi para pedagang Cina. Kemudian nomor 6 teman-teman, Serikat Dagang Islam kemudian berubah namanya menjadi Serikat Islam dengan tujuan apa teman-teman? Nah, kenapa sih untuk nama dagangnya ini dihilangkan? Supaya keanggotaannya menjadi lebih luas teman-teman. Jadi bukan hanya dari golongan pedagang saja, tapi di luar golongan itu bisa masuk sehingga bisa memperkuat struktur organisasi. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Intinya agar tidak terbatas pada nama dagang ya, tidak terbatas pada anggota dagang saja, namun bisa lebih luas menjangkau dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk opsi A mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial kurang tepat ya. Kemudian untuk yang B mendukung pemerintah Belanda menghadapi radikalisme juga kurang tepat. Kemudian untuk yang C, mendapat dukungan dari negara Timur Tengah juga kurang tepat. Untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam menghadapi pan-Islamisme, saya kira juga kurang tepat untuk opsi A, B, C, dan D. Paling tepat adalah yang E, agar jangkauan anggotanya lebih luas, tidak hanya terbatas pada para pedagang. Kemudian nomor 7, pada perkembangannya terjadi konflik di dalam tubuh Serikat Islam, yaitu antara, nah ini ya, konfliknya dimulai, itu memang ada 2 kelompok ya, SI merah dan SI putih. Nah, untuk SI putih itu tokoh-tokohnya adalah ini teman ya, Agus Salim, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto. Selain itu, ada SI merah, itu ada Semaun, Alimin, dan Darsono ya. Kemarin sempat kita bahas di tryout kemarin ya, SAD, set ya. SAD, Semaun, Alimin, Darsono. Sehingga kalau kita kaitkan dengan soal clear ya, untuk yang D, ini adalah Agus Salim dan Abdul Muiz adalah SI putih. Kemudian untuk Semaun dan Darsono adalah SI merah. Ini adalah letak konflik di tubuh Serikat Islam sehingga terpecah menjadi SI putih dan SI merah.
Kalau Semaun dan Tan Malaka ini memang dengan Darsono ya, ketiganya adalah anggota dari SI Merah. Ya. Kemudian untuk Dovsdekker ini kurang tepat ya, ini adalah Indische Partij, ada Indische Partij. Kemudian Samanhudi, nah ini pada SDI ya, Samanhudi adalah Syarikat Dagang Islam. Kemudian Cipto Mangunkusumo adalah Indische Partij ya. Nah, kemudian yang E, Cokro Aminoto ini pada SI ya, Syarikat Islam ya dengan Sangaji. Ya. Saya kira tepat konfliknya adalah Agus Salim dan Abdul Muiz dengan SI Merah, Semaun dan Darsono untuk nomor 7 yang D. Kemudian nomor 8, perpecahan Syarikat Islam SI menjadi SI Putih dan SI Merah dilatar belakangi oleh apa? Nah, ini teman, kalau kita bahas tadi bahwasanya Semaun, Alimin dan Darsono itu berafiliasi dengan ISDV ya, artinya berafiliasi dengan paham komunisme ya. Saya kira tepat untuk soal ini adalah yang D, adanya unsur komunisme di situ, menyusupnya pengaruh komunis di tubuh Syarikat Islam, di mana dipelopori atau dibawa aliran ini oleh Semaun, Alimin dan Darsono ya. Untuk yang A, SI Putih cenderung ingin menguasai seluruh organisasi SI, kurang tepat ya. Kemudian pemahaman yang berbeda tentang nasionalisme juga kurang tepat. Perkembangannya liberalisme di tubuh Syarikat Islam kurang tepat. Kemudian campur tangan Belanda dalam struktur organisasi SI. Saya kira juga kurang tepat. Kemudian nomor 9 teman-teman, tindakan yang dilakukan oleh Agus Salim untuk mengembalikan Syarikat Islam serta membersihkannya dari pengaruh Marxisme adalah, nah ini teman, Marxisme ini memang berkaitan erat dengan komunisme ya. Jadi bagaimana nanti sikap Agus Salim menghadapi SI Merah sebenarnya ya. SI Merah itu seperti apa? Nah, jadi kalau kita baca sejarahnya memang pada Kongres SI kelima pada 6 Oktober itu Agus Salim dan Abdul Muiz mengusulkan agar pemimpin pusat SI itu melarang adanya rangkap keanggotaan di organisasi lain ya atau disiplin partai. Jadi disiplin partai ini bersifat pemurnian ya, membersihkan SI dari unsur komunis. Saya kira caranya kalau kita diberikan opsi ini adalah yang B ya, melakukan disiplin partai tentang pelarangan keanggotaan ganda supaya tidak berafiliasi dengan SI Merah, organisasi lain ya, tidak berafiliasi dengan ISDV contohnya ya, karena ISDV ini memang sumber dari pengaruh komunis di situ, pengaruh komunis di tubuh Syarikat Islam yang dibawa oleh Semaun, Alimin dan Darsono. Jadi untuk A kurang tepat ya, melaporkan pada Belanda kurang tepat, kemudian menyebarkan sentimen anti komunisme juga kurang tepat, meskipun ini memang ada unsur komunisme. Kemudian D kurang tepat untuk partai ya, ini juga kurang tepat ya. Tidak mungkin Agus Salim membentuk partai komunis. Kemudian yang E juga kurang tepat, mengurangi jumlah perwakilan partai di daerah kurang tepat ya. Paling tepat adalah bagaimana melakukan disiplin partai tentang melarang keanggotaan ganda. Jawaban adalah yang B untuk soal nomor 9. Baik teman-teman, sekarang nomor 10, nama sebenarnya dari anggota Indische Partij, Dovsdekker dan Geza Dewantara berturut-turut adalah, baik teman, jangan terbalik ya. Untuk Dovsdekker ini adalah Danudirja Setiabudi. Kemudian untuk Ki Hajar Dewantara ini adalah Suwardi Suryaningrat. Ya, jadi jangan terbalik dengan yang B ya. Ini terbalik ya. Jadi paling tepat adalah yang E. Untuk Mutatuli dan Snok Horgunje ini bukan. Snok Horgunje lebih kepada agen ya, agennya Belanda untuk memecah belah Indonesia. Kemudian yang Cipto Mangunkusumo juga bukan, meskipun salah satu anggota dari Tiga Serangkai, namun bukan dari nama dari Dovsdekker ataupun nama dari Geza Dewantara. Ini tepat Suwardi Suryaningrat, ini Geza Dewantara, tapi untuk yang Wahidin Sudirojodo ini kurang tepat. Ya. Paling tepat adalah yang E, di mana Dovsdekker nama aslinya adalah Danudirja Setiabudi, dan Ki Hajar Dewantara nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat. 10 adalah yang E. Kemudian nomor 11, perhatikan data 2 ini. Yang menjadi tujuan pembentukan dari Indische Partij adalah, nah, kita cek satu-satu teman, membangun patriotisme terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup baik. Karena gerakan dari Indische Partij ini adalah nasionalisme dan persatuan, ini tepat. Karena membangun patriotisme, ini artinya mengarah kepada persatuan. Kemudian yang 2, mendorong rakyat untuk bekerjasama atas dasar persamaan untuk memajukan tanah air. Ini juga ada aspek persatuan di sini. Tepat. Memajukan Hindia lewat pengajaran dan pendidikan. Ini lebih kepada Budi Utomo. Mematahkan dominasi pedagang-pedagang Cina di bidang bahan baku batik. Nah, ini kepada SDI, Syarikat Dagang Islam. Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Nah, ini tepat lebih kepada persatuan dan nasionalisme.
Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Untuk soal 11, tujuan dari pembentukan Indische-Partij yang digagas oleh 3 serangkai. Lanjut, nomor 12 teman-teman, yang menjadi alasan pemerintah kolonial Belanda menolak permohonan pengakuan dari Indische-Partij adalah, nah teman, karena Indische-Partij ini sangat keras menentang pemerintah Belanda dan memang punya tujuan untuk memerdekakan ya, mempersatukan Indonesia. Ini menjadi letak penolakannya. Karena apa teman? Karena yang C ini, Indische-Partij berdasarkan politik ya. Mulai-mulai ada politik di situ dan dianggap akan mengancam serta merusak keamanan pemerintah Belanda. Di mana memang Indische-Partij anggotanya sangat keras menentang Belanda sehingga dianggap Belanda itu mengancam kestabilan dari pemerintah Belanda ya, mengancam eksistensi penjajah Belanda ini. Yang A, kurang tepat ya, Indische-Partij dianggap sebagai organisasi keagamaan, kurang tepat karena tidak berbasis agama, lebih kepada berbasis nasionalisme dan persatuan. Belanda menganggap Indische-Partij adalah mata-mata Jepang, kurang tepat karena tidak berkaitan dengan Jepang juga. Kemudian Belanda sedang sibuk mengurusi perang Asia Timur Raya, ini juga kurang tepat, tidak ada kaitannya. Yang D, Indische-Partij memusatkan perjuangan di bidang pendidikan yang dapat menaikkan harkat penduduk bumi. Ini lebih kepada Budi Utomo ya, Budi Utomo untuk pendidikan. Meskipun juga ada peran pendidikan di situ, tapi kalau narasinya seperti ini lebih kepada Budi Utomo. Saya kira paling tepat nomor 12 adalah yang C, teman ya. Lebih kepada mengancam eksistensi Belanda di mana gerakannya memang sangat keras menentang. Nomor 13, teman-teman, organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang mengeluarkan manifesto politik pada tahun 1925 adalah, nah, ini teman ada kata kunci, tahun ini. Maka tahun ini lebih kepada PI ya, Perhimpunan Indonesia. Nah, ini saya berikan untuk sumbernya. Bahwasanya kegiatan politik PI sangat menarik perhatian dunia internasional ya. Salah satu aksinya adalah manifesto politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Jadi kegiatan tersebut mengancam Belanda, teman-teman. Nah, karena tidak ada yang menyangka bahwa organisasi PI yang awalnya itu bersifat sosial berubah menjadi organisasi pergerakan nasional yang aktif memperjuangkan kemerdekaan ya di kancah internasional. Ini manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia atau PI. Nomor 13 adalah yang D, teman-teman. Baik, teman-teman, sekarang nomor 14 berikut ini yang bukan merupakan strategi perjuangan dari PNI adalah, nah, jadi ini PNI didirikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, bagaimana sih strategi perjuangan dari PNI ini? Nah, ini saya berikan ada 3, teman-teman ya. Tujuan PNI memang memerdekakan Indonesia. Caranya ini dengan pertama, asasnya adalah self-help. Jadi menolong diri sendiri. Kemudian ada non-kooperatif di sini. Jadi tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kemudian ada marhainisme, membela rakyat kecil. Jadi kita cek satu-satu teman ya. Melakukan pembelaan terhadap rakyat kecil. Ini tepat asas marhainisme yang dicetuskan oleh PNI. Nah, masih tepat. Kemudian tidak berpartisipasi dalam dewan yang diadakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini ada kata kunci tidak berpartisipasi. Berarti tepat ini adalah non kooperatif. Ini sesuai dengan asas PNI tadi. Kemudian menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif lain ini letak kesannya bahwasanya asasnya adalah non kooperatif, bukan kooperatif teman ya. Jadi tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nomor D, menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri. Lah ini ada kekuatan sendiri artinya self help ya. Jadi ini masih tepat ya. Kemudian tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Ini tepat juga non kooperatif. Saya kira untuk jawaban dari 14 adalah yang C ya, karena menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif adalah bukan dari asas PNI. Harusnya adalah non kooperatif. Nomor 14 adalah yang C. Sekarang nomor terakhir 16. Sepak terjang ISDV dalam pergerakan nasional adalah sebagai berikut kecuali. Nah, ini teman, karena tadi sudah kita pelajari bahwasanya ISDV ini arahnya kepada komunisme ya, teman, komunisme, kemudian ajaran Marxisme juga. Ya, sehingga kalau mau kita cek, teman, tujuan ISDV adalah membawa sosialisme di masyarakat Bumiputra, kemudian menyebarkan paham sosial demokrat ya, kemudian pelopor dalam menghadapi ideologi kapitalisme.
Kalau kita cek untuk opsinya, menanamkan benih-benih Marxisme kepada masyarakat Hindia, itu betul. Ada aspek Marxisme, kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya PKI, betul ya. Tadi sudah kita bahas. Kemudian C, membawa paham sosialisme kepada masyarakat Bumi Putra, ini juga tepat ya. Ada paham sosialisme. Ini berkaitan dengan Marxisme juga. Kemudian yang D, menyebarkan paham sosial demokrat juga tepat dengan masyarakat Hindia. Kemudian menjadi pemersatu Syarikat Islam, SI Putih dan SI Merah. Ini salah ya, karena justru menjadi pemecah belah ya. Ini jadi pemecah SI Merah dan SI Putih. Bukan malah jadi pemersatu ya, malah gara-gara SDV ini SI berubah menjadi SI Merah dan SI Putih. Baik teman-teman, itu adalah 15 soal ya, kumpulan soal bisa teman-teman jadikan sebagai amunisi tambahan yang belum tes untuk menghadapi materi pergerakan nasional. Saya kira tidak sulit kalau kita paham bagaimana alur ceritanya, bagaimana tujuan dan latar belakang dari organisasi itu ya. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa selalu ber-ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.